Loh, kok tidak ada yang menemani? Suaminya mana, Sus? Tanya Dokter Pram. Dokter, saya ingin mengejan. Tahan sebentar, Nona. Sungguh, rasa takut itu masih menyelimuti Aileen. Apalagi saat dokter mulai menaikkan kakinya ke atas dan digantungkan untuk diikat. Aileen benar-benar hanya bisa berserah diri saat ini. Dokter, saya tidak kuat lagi. Mari Nona, kita mulai sekarang ya. Dokter itu langsung memadu Aileen untuk segera mengejan. Aileen sekuat tenaga pun langsung mengejan berusaha mengeluarkan bayinya. Jangan tutup mata Nona, tetap buka matanya ya. Aileen pun mencoba menahan untuk tetap melek saat mengejan. Atur nafas dulu Nona. Aileen hanya bisa patuh dengan perintah dokter. Ayo mengejan kembali Nona. Hampir 30 menit sudah Aileen berusaha mengeluarkan bayinya. Peluh benar-benar sudah membanjiri wajah Aileen. Aileen benar-benar lemas dan kehabisan tenaga. Ia merasa jika ia sudah tidak sanggup lagi jika disuruh untuk mengejan. Dokter, saya sudah tidak kuat. Jangan berkata seperti itu Nona. Ayo semangat. Kepala bayinya sudah terlihat jelas. Aileen mengambil nafasnya dalam-dalam sebelum ia kembali mengejan dengan sisa-sisa tenaganya. Ayo Nona, bayinya juga tidak sabar untuk melihat dunia. Aileen terus saja mengejan berkali-kali sesuai instruksi dari dokter. Ayo Nona, sekali lagi ya. Sakit sekali. Dan saat itu juga bayinya pun keluar. Dokter langsung terdiam saat melihat kondisi bayi Aileen yang baru saja keluar itu. Aileen yang tidak mendengar tangisan bayi itu pun langsung bertanya-tanya dan menatap ke arah dokter. Dok, ada apa? Apa yang terjadi? Aileen mendadak ikut panik saat dokter hanya diam saja menggendong bayinya yang hanya diam itu. Bayi mungil itu tampak lemas dan tidak mengeluarkan tangisan sama sekali. Dokter, jawab saya. Suster, tolong tangani bayi ini secepatnya. Saya harus mengeluarkan bayi yang satunya lagi. Dokter langsung menyerahkan bayi yang tampak lemas itu kepada suster. Sementara Aileen, ia terus saja menatap suster yang membawa bayinya ke arah lain untuk menangani bayi itu. Aileen tidak bisa melihat suster dan bayinya itu karena terhalangi oleh tirai yang membatasi keduanya. Dokter, apa yang terjadi pada anakku? Ayo Nona, kita siap-siap untuk yang kedua ya. Mulut rahimnya masih terbuka lebar sekarang. Tapi dokter, bayinya mulai memasuki panggul. Nona, ayo mengejan. Aileen yang masih kebingungan itu mau tidak mau mengejan saat rasa mulas itu kembali menghantamnya. Ia pikir kelahiran anak keduanya ini akan lebih mudah karena jalannya sudah dibuka oleh anak pertamanya tadi. Tapi ternyata sama saja sulitnya. Bahkan kali ini jauh lebih sakit karena bayi keduanya dalam posisi sungsang. Aileen mencoba mengejan berkali-kali seperti tadi, namun tetap sesuai instruksi dokter Pram. Begitu kaki bayinya keluar, dokter segera membantunya dengan cara menarik bayi itu keluar. Sungguh Aileen merasakan rasa sakit yang bukan main, luar biasa di area panggul dan juga vaginanya. Oe, oe. Bayi perempuan itu menangis kencang saat dokter berhasil menariknya keluar. Tanpa sadar, air mata Aileen langsung menetes saat mendengar suara tangisan bayinya yang ditunggu-tunggu itu. Ia bernafas lega karena berhasil mengeluarkan kedua bayinya, meskipun tanpa didampingi oleh Regan. Dokter langsung menidurkan bayi mungil yang masih menangis kencang itu di atas dada Aileen. Dokter terlihat sempat bimbang antara memilih menangani Aileen atau bayi pertama Aileen yang tak kunjung menangis hingga saat ini. Tapi untungnya dokter kandungan yang lain langsung datang untuk menolong bayi Aileen itu.
hingga Dokter Pram bisa menangani Aileen hingga tuntas terlebih dahulu. Atau jika tidak, Aileen akan mengalami pendarahan dan tentunya akan berakibat fatal untuk keselamatannya. Aileen menatap haru bayi yang kini berada di dalam dekapannya. "Hai sayang, selamat datang sayang, Mami mencintaimu." Aileen mendekap erat tubuh putrinya yang sudah tampak tenang itu. Namun tiba-tiba ia kembali teringat dengan bayi pertamanya itu. "Dokter, di mana bayi pertama yang aku lahirkan itu? Apa yang terjadi dengannya? Kenapa aku tak kunjung mendengar tangisannya?" "Tenanglah Nona, aku ingin melihatnya. Tolong letakkan dia di atas dadaku juga. Aku juga ingin mendekapnya, Dok." Dokter Pram yang sedang menjahit beberapa luka robekan di bawah sana pun berhenti sejenak dan menatap suster dan dokter yang sedang menangani bayi pertama Aileen. Kedua mata Dokter Pram pun membulat sempurna saat mendapatkan gelengan lemah dari perawat itu. Dokter Pram langsung memberikan kode kepada dokter kandungan yang lain agar melanjutkan pekerjaannya saat ini, karena ia langsung menangani bayi itu. Seakan paham dengan kode itu, mereka pun akhirnya bertukar posisi. Aileen menatap bingung dokter dan perawat yang hanya berbicara dengan kode-kode yang Aileen tidak mengerti. Dokter kini sedang menggosok perut, punggung, dan dada agar bayi itu segera menangis. Ia juga menekan telapak kaki bayi untuk merangsang pernafasan bayi. "Dokter, hentikan," ujar seorang perawat. "Dia sudah tidak ada. Saya sudah melakukan seperti yang dokter lakukan saat ini kepadanya. Tidak, dia masih bisa diselamatkan." Dokter Pram langsung mengambil pipa isap kecil dan memasukkannya ke dalam bayi untuk mengisap cairan dari mulut dan hidung pada si bayi. Ia masih berusaha keras untuk membersihkan sumbatan dan memastikan kedua lubang hidung sang bayi terbuka dengan penuh agar bisa bernafas dengan baik dan segera menangis. Sementara Aileen, ia semakin khawatir dan juga bingung karena Dokter Pram tak kunjung kembali dan menjawab pertanyaannya. Perawat lain pun datang dan mengambil alih bayi perempuan Aileen untuk segera dibersihkan. "Sus, apa yang terjadi pada anak saya yang pertama?" tanya Aileen. Suster itu hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Aileen. Ia memilih langsung pergi untuk membersihkan bayi perempuan Aileen. Aileen hampir frustasi karena tak kunjung mendapat informasi apapun mengenai anak pertama yang ia lahirkan itu. "Dokter, apa yang terjadi dengan anakku? Dan apa yang sedang dokter Pram lakukan di sana? Kenapa dia tak kunjung kemari membawa anakku itu?" Dokter yang sedang menjahit luka Aileen pun tidak mampu menjawab untuk saat ini, mengingat kondisi Aileen yang baru saja selesai melahirkan, membuat ia harus berpikir dua kali untuk memberikan jawaban yang tepat agar tidak membuat kondisi Aileen menurun karena syok dadakan. Dokter Pram masih saja berusaha dengan mengupayakan segala cara untuk segera mengembalikan bayi pertama Aileen itu. Tapi sepertinya takdir memang berkata lain. Bayi itu tidak tertolong dan meninggal karena kekurangan oksigen saat dilahirkan, dan Dokter Pram pun juga heran kenapa bayi ini sangat lemas dan tidak menangis. Bahkan bisa dirasakan jika detak jantungnya benar-benar lemah tadi. Dan yang membuat Dokter Pram sempat lemas dan terdiam sesaat tadi karena ia baru saja melihat jika tali pusar bayi itu terpelintir atau tersimpul hingga membuat sang bayi kekurangan oksigen saat dilahirkan. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan asfiksia, yaitu saat bayi kekurangan oksigen selama persalinan. Dokter Pram pikir bayi itu masih bisa diselamatkan karena masih terdapat detak jantung meskipun sangat lemah. Tapi sayangnya tidak, bayi itu benar-benar tidak bertahan. Tubuh Dokter Pram langsung meluruh ke lantai. Ia bahkan tidak bisa menahan tangisannya
karena ia merasa gagal dalam menjalani tugasnya saat ini. Ia menatap nanar bayi yang sudah tidak bernyawa itu. Apa yang telah aku lakukan? Kenapa aku begitu lalai memeriksanya? Pikir Dr. Pram. Saat pemeriksaan terakhir sebelum melakukan persalinan, Dr. Pram sudah melihat jika ada lilitan di salah satu bayi Aileen. Hanya saja saat diperiksa itu hanya terlihat seperti lilitan renggang yang bisa dikatakan tidak akan menjadi masalah besar karena ia biasa menangani pasien dalam kasus tersebut. Tapi ternyata itu bukan sekedar lilitan, tapi sudah terpelintir. Meskipun awalnya renggang, memang akan bisa menjadi lebih erat saat proses persalinan yang cukup lama tadi. Itulah yang menyebabkan anak Aileen yang pertama kekurangan oksigen. Apa yang harus aku katakan pada Nona Aileen? Dr. Pram sedikit terkejut saat Aileen berteriak kencang meminta bayinya yang pertama dilahirkan itu. Aileen tak peduli jika ia harus ditegur keras oleh dokter yang sedang menjahitnya. Karena tentu saja teriakan Aileen yang begitu kencang bisa membuat beberapa jahitannya yang nyaris selesai kembali terlepas. Dengan susah payah Dr. Pram bangkit kembali dan menghapus air matanya. Ia langsung menggendong bayi itu dan membawanya ke Aileen. Meskipun langkahnya terasa berat, namun ia harus tetap bisa menyampaikan kebenarannya. Dengan perlahan, Dr. Pram meletakkan bayi yang ternyata berjenis kelamin laki-laki itu di atas dada Aileen. Aileen menatap bingung karena dokter saat melihat bayinya yang sangat lemas dan tak bergerak sedikit pun. "Dok, maafkan saya Nona, tapi bayi laki-laki Nona sudah meninggal." Bagaimana mungkin? Air mata Aileen langsung lolos begitu saja dan dengan gemetar ia menyentuh bayi yang berjenis kelamin laki-laki itu. Aileen mencoba menepuk pelan pipi bayi itu agar segera bergerak, tapi nihil. Bayi itu tetap diam dalam dekapan Aileen. "Kumohon, bangunlah." Aileen menepuk sedikit keras tubuh bayinya, tapi nihil. Tetap tidak ada pergerakan. "Tidak, jangan pergi dulu. Bangun, baby. Jangan tinggalkan mama." Aileen semakin kalang kabut karena tidak ingin kehilangan putranya. Aileen bahkan mencoba mencubit pipi bayinya agar menangis. Namun bayi itu tetap tidak bergeming dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Aileen tidak mampu menahan tangisannya. Ia langsung memeluk erat bayi yang terlihat lebih kecil dibandingkan bayi perempuannya tadi. Rasa sakit yang Aileen rasakan jauh lebih berkali-kali lipat saat mendengar kabar jika salah satu bayinya tidak bernyawa. Ini benar-benar kesedihan yang paling menyedihkan selama Aileen hidup. Dengan lembut, Aileen mengusap punggung bayinya dan terus berdoa, juga berharap jika ini semua tidak benar-benar terjadi. "Baiklah sayang, Mami anggap kamu sedang tidur ya saat ini. Kamu pasti kaget ya melihat dunia. Tapi tidak apa-apa sayang. Mami akan tetap memelukmu sampai kamu bangun dan siap untuk kembali menyambut dunia. Tenang saja baby, Mami selalu bersamamu. Jadi kamu tidak perlu takut dan terus memejamkan matamu seperti ini." Aileen mencoba tetap tersenyum meskipun air matanya terus saja menetes membasahi wajahnya. Ia benar-benar mendekap erat putranya. "Kumohon, jangan lama-lama tidurnya baby." Sekitar pukul 1 dini hari, keluarga besar Regan baru sampai di rumah sakit. Tanpa memperdulikan rasa lelah akibat perjalanan yang cukup lama itu, mereka semua tetap semangat dan buru-buru mencari ruangan Aileen. Melihat 2 orang pembantu termasuk Bik Mina yang sedang tertidur pulas di ruang tunggu, membuat langkah ketiganya semakin melebar mendekati Bik Mina dan tentunya ada Agus yang juga stay di sana. Bik Mina yang tidur tapi masih setengah sadar itu langsung terbangun saat beberapa orang mendekat ke arahnya. Melihat siapa yang menghampirinya membuat wanita parubaya itu langsung berdiri tegak dan membungkuk hormat kepada majikannya itu.
Begitu pula dengan Agus yang juga membungkuk hormat karena ia sejak tadi memang memilih untuk tidak tidur agar bisa menjaga semuanya. Selamat datang Nyonya, Tuan. Senang bertemu kembali dengan kalian, Nyonya, Tuan Besar dan Nyonya Faza. Di mana Aileen? Tanya Bunda. Apa dia sudah melahirkan? Apa dia baik-baik saja? Nona Aileen masih ada di dalam kamar itu, Nyonya. Dia baik-baik saja, hanya sedang beristirahat. Dan Nona Aileen juga sudah melahirkan sore tadi, jawab Bi Mina. Lalu bagaimana dengan persalinannya? Apa semua berjalan dengan lancar, Bi? Puji syukur lancar, Nyonya. Lalu di mana cucuku? Untuk saat ini ada di ruangan bayi, Nyonya. Di mana ruangan bayi itu, Bi? Aku ingin melihatnya. Ada di sebelah sana, Nyonya. Apa dokter mengizinkan untuk melihat keadaan Aileen di dalam? Boleh saja, Nyonya. Hanya saja saya tidak ingin mengganggunya. Nona Aileen benar-benar butuh istirahat, kata dokter. Ya sudah, Bun, besok pagi aja kita menemuinya. Kita tunggu di sini aja. Pasti sangat melelahkan untuk dia melahirkan. Lebih baik kita lihat cucu kita saja yuk, ajak ayah. Mari saya antar ke ruangan bayi, Nyonya. Tunggu sebentar, di mana Regan? Tanya Teresa. Dia pasti di dalam sana, Bunda. Iya sah, mungkin Regan sedang menemani Aileen beristirahat di dalam sana, sambung Mama Faza. Bi Mina melirik ke arah Agus sejenak yang sejak tadi hanya diam itu. Agus pun tampak menegang seketika karena bingung ia harus berkata jujur atau tidak. Apa dia ada di dalam sana? Tanya Bunda. Nyonya, sebenarnya ada apa? Sebenarnya kenapa? Jawab pertanyaanku, Bi. Lanjutkan ucapanmu dengan jelas. Sebenarnya Tuan Regan belum datang, Nyonya. Ucapan Bi Mina sontak mengejutkan mereka bertiga. Apa maksudmu? Tuan Regan sedang dalam perjalanan ke sini, Nyonya. Memangnya dari mana dia? Tanya ayah. Jadi Regan tidak menemani Aileen melahirkan? Tanya Mama Faza. Bi Mina pun kembali menatap Agus. Itu Bos Regan sedang melakukan perjalanan bisnis, Tuan. Tapi tadi pagi, maksudnya kemarin pagi, saya sudah mengabarkan hal ini kok. Jadi Bos Regan memang masih di perjalanan menuju ke sini kabarnya, ujar Agus. Astaga, bagaimana mungkin dia memilih pekerjaan dibandingkan menemani istrinya? Apa Regan benar-benar belum datang ke rumah sakit? Atau sebenarnya dia sudah datang tapi meninggalkan Aileen sebentar untuk mengurus pekerjaannya? Tanya ayah. Tuan Regan belum sampai, Tuan Besar. Mungkin sebentar lagi dia akan sampai. Ayah dan Bunda berusaha keras untuk menahan emosinya pada putranya itu. Mereka benar-benar tidak habis pikir dengan Regan yang bisa melakukan perjalanan bisnis di saat Aileen sedang hamil besar. Udah, nanti lagi kita bahas Regannya. Ayo kita ke ruangan baby sekarang, ajak Mama Faza. Ayah dan Bunda juga penasaran akan cucunya pun akhirnya memilih mengesampingkan amarahnya sejenak. Mereka bertiga benar-benar antusias untuk melihat segera cucu mereka dan Bi Mina langsung memberitahu ketiganya menuju ruang bayi. Sesampainya di ruang bayi, mereka hanya bisa melihat dari luar kaca karena memang tidak ada yang boleh masuk selain perawat atau yang tidak memiliki izin dari pihak dokter yang bersangkutan. Mata mereka masing-masing melihat satu persatu bayi-bayi yang berada di sana. Bi, yang mana cucuku? Yang berada di inkubator sebelah kanan, Nyonya. Kenapa dia berada di inkubator, Bi? Tanya Faza. Berapa berat badannya, Bi? Apa dia terlahir prematur? Saya kurang tahu, Nyonya, tapi kata suster besok pagi bayi itu bisa keluar dari inkubator dan satu ruangan dengan Nona Aileen. Dia perempuan sah, ujar Faza antusias. Syukurlah dia baik saja, Bun. Kita tidak perlu khawatir, kita akan segera menggendongnya nanti. Bersabar sedikit lagi ya, ujar ayah. Ya, dia memang terlihat baik-baik saja. Bunda tidak sabar melihatnya lebih dekat. Bunda sangat bahagia ya. Ayah juga, Bun, harapan kita akhirnya terwujud ya saat ini. Iya ayah, kita sudah memiliki cucu dari Regan. Ketiganya benar-benar
Tatap haru bayi perempuan yang berada di dalam sana. Bersambung.